Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berena Gilani Pertiwi. Hari ini akan menjelaskan mengenai interaksi antar atom, ion, dan molekul. Nah, ini adalah peta konsep mengenai materi yang akan saya jelaskan. Namun hari ini kita hanya berfokus pada interaksi antar atom dan antar molekul. Yang pertama adalah interaksi antar atom nonpolar dan polar. Dapat dilihat titik didihnya di sini. Titik didihnya itu sangat kecil. Nah, dan meskipun titik didihnya sangat kecil, tapi titik didih antara unsur-unsur dalam satu golongan ini, dalam golongan gas mulia ini, itu semakin tinggi dari atas ke bawah. Hal ini tuh berkaitan dengan adanya dipol saat yang terbentuk ketika atom helium misalnya berinteraksi dengan atom helium yang lain. Nah, dan juga kenapa titik didihnya dari atas ke bawah itu semakin besar, karena ketika massa atomnya semakin tinggi, maka dipol saat yang terbentuk itu akan semakin besar, dan hal ini menyebabkan pada titik didihnya juga yang semakin besar. Ini adalah gambar dari pembentukan dipol saat. Dan ini adalah perbedaan ukuran dipol pada gas mulia. Selanjutnya adalah interaksi antar atom logam. Yang pertama, kalian bisa amati dua gambar ini. Di gambar yang pertama itu ada seseorang yang sedang menempa besi. Dan yang selanjutnya itu adalah besi atau logam itu yang berkilau. Besi yang dapat ditempa dan juga besi yang memiliki kilau ini adalah dua dari beberapa sifat dari logam. Pada logam itu terjadi interaksi yang namanya ikatan logam. Jadi interaksinya itu seperti yang ada pada gambar di samping. Pada ikatan logam itu terbentuk yang namanya adalah awan elektron. Awan elektron itu jadi elektron yang ada pada elektron atom logam yang ada dalam suatu logam itu tidak berdiam diri atau tidak terlokalisasi pada satu titik saja, tapi dia tuh bebas bergerak, di mana di atom-atom yang lain juga bebas bergerak, sehingga disebut juga dengan awan elektron. Nah, keberadaan awan elektron inilah yang menjadi salah satu dari penyebab adanya sifat-sifat pada logam. Sifat fisik logam itu ada beberapa. Yang pertama adalah mengkilap, lalu konduktor listrik, konduktor panas, dan mudah ditempa. Selanjutnya adalah interaksi antar nonpolar dengan nonpolar. Di sini interaksi antar molekul sudah masuk, interaksi antar molekul nonpolar dengan molekul nonpolar. Misalnya dapat dilihat itu dari titik didihnya. Di mana titik didihnya itu dari atas ke bawah dalam satu golongan pada molekul-molekul yang bersaudara atau mirip, itu dalam satu golongan itu semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya dipol-dipol terinduksi yang terjadi, atau gaya van der Waals yang terjadi antar molekul nonpolar satu dengan molekul nonpolar lain. Nah, besarnya gaya van der Waals yang terjadi ini juga berkaitan dengan ukurannya. Semakin besar ukurannya, semakin besar juga gaya van der Waals yang terjadi, sehingga semakin besar juga titik didih, semakin besar juga titik didihnya. Selanjutnya adalah interaksi antar molekul polar. Pada interaksi antar molekul polar yang terjadi adalah adanya gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol adalah gaya yang bekerja antar molekul-molekul polar, yaitu antar molekul-molekul yang memiliki gaya dipol. Asal gaya ini adalah gaya elektrostatik, di mana semakin besar momen dipolnya, maka akan semakin kuat pula gayanya. Nah, ini adalah interaksi dipol-dipol. Yang gambar 1 itu adalah peristiwa terjadinya interaksi dipol-dipol, dan gambar 2 itu adalah perbandingan antara interaksi dipol-dipol dalam satu golongan, di mana semakin
besar ukurannya, maka interaksi dipol-dipol yang terjadi juga akan semakin kuat sehingga semakin besar juga titik didihnya, seperti yang bisa kita lihat di slide sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah ikatan hidrogen. Jika kita melihat pada aturan interaksi antar molekul molekul polar, maka dapat kita simpulkan bahwa seharusnya HF contohnya pada golongan halogen itu titik didihnya akan lebih kecil daripada HCl, tapi ternyata HF itu adalah justru yang titik didihnya paling tinggi dalam satu golongan. Begitu pula dengan H2A dan NH3. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini dikarenakan oleh adanya ikatan hidrogen. Berikut adalah ilustrasi dari adanya ikatan hidrogen, misalnya pada HF. Ikatan hidrogen itu terjadi ketika suatu atom pada suatu molekul di mana atom itu tuh memiliki harga elektron negativitas yang besar. Contohnya ini pada HF yang molekul yang di kanan itu dia kan punya harga elektron negativitas yang besar. Kemudian dia itu berdekatan atau berinteraksi dengan suatu atom hidrogen yang terikat juga pada satu yang H itu juga terikat pada satu atom yang memiliki harga keelektronegativitas besar juga. Nah, elektron dari atom F yang kanan ini akan menarik H pada HF yang kiri, sehingga terjadilah interaksi ikatan hidrogen ini. Interaksi ikatan hidrogen ini sangat kuat, lebih kuat dibandingkan interaksi dipol-dipol, interaksi van der Waals, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kenapa titik didihnya adalah yang paling tinggi di antara semua interaksi yang ada. Sekarang kita akan membahas kuis yang saya sediakan. Yang pertama, interaksi dominan apakah yang terjadi antara molekul terlarut dan pada larutan etilen glikol dalam air? Yang pertama, cara menjawabnya adalah kita harus identifikasi dulu apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah interaksi yang terjadi antara molekul. Nah, larutan ini ada apa aja? Ada etilen glikol di dalam air. Berarti ada etilen glikol dan juga ada air. Lalu kita identifikasi apakah keduanya ini adalah molekul polar atau molekul nonpolar atau molekul polar dan molekul nonpolar. Ternyata etilen glikol itu adalah molekul polar. Demikian juga dengan air. Sehingga ketika dia dilarutkan di dalam air akan terjadi ikatan hidrogen di antara molekul-molekul etilen glikol dengan air. Dan juga mungkin akan terjadi ikatan hidrogen antara molekul-molekul pada etilen glikol dengan molekul pada etilen glikol, molekul etilen glikol yang lain juga. Nah, ini adalah ilustrasi yang terjadi. Di sini dapat terjadi interaksi ikatan hidrogen antara molekul air dan molekul etilen glikol. Bisa juga terjadi interaksi ikatan hidrogen antara molekul etilen glikol yang satu dengan etilen glikol yang lain. Lalu soal yang terakhir, kedudukan elektron-elektron dari atom-atom logam dapat dalam bentuk ikatan logam adalah, jawabannya adalah A ya, tidak terikat pada satu atom tetapi dapat bergerak bebas sebagai awan elektron. Jika kita melihat pada slide sebelumnya, terdapat gambar seperti ini. Nah, ini adalah ilustrasi tentang adanya awan elektron. Dari adanya awan elektron ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa elektron itu tidak terletak pada satu atom saja, elektron terakhirnya itu, tapi elektron itu bergerak bebas mengelilingi kation-kationnya sehingga disebut dengan awan elektron. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.